Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Di sini kita akan mencoba belajar kembali matematika. Ini adalah mengulang kembali yang minggu sebelumnya karena Bapak lihat di situ banyak yang salah. Kenapa banyak yang salah? Di saat Bapak meriksa satu persatu banyak yang salah. Jadi Bapak di sini akan mengulangi kembali jawaban yang benar dari jawaban yang Anda kirim. Coba perhatikan di sini adalah yang soal uraian yang nomor 1. Nah, ini coba kita lihat yang angka 0 di situ ada 5 ya. Perhatikan ini yang nomor 1. Baru kemudian setelah kita lihat yang angka 0 situ berapa yang ada, sekarang kita lihat caranya yang angka 1 ada sekitar berapa, ada 3 ya. Baru kemudian kita lihat ini bukan nomor 3 ya. Kita ulang, yang kita cari adalah angka 2. Lihat caranya di atas sudah dijelaskan, sudah dilihat di situ ada angkanya ya. Lihat yang angka 2 ada berapa biji, ada berapa, 1 2, ada 6 ya. Ada 6. Kemudian yang angka 3 coba lihat Ananda, ada berapa di situ, ada 4 ya. Ada 4. Kemudian angka 4 kita cari lagi berapa angka 4 yang ada. Lihat di situ ada berapa ya. Ada 2. Jadi jawaban yang nomor 1 adalah seperti yang Bapak buat ya. Ini adalah jawaban nomor 1 ya. Banyak Bapak lihat yang salah. Kemudian kita coba kita akan memasuki yang nomor 2 ya. Ini yang nomor 2, kita lihat, ini Bapak tunjukkan, lihat. Itu di situ ada, kita mulai dari angka yang paling kecil ya, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, kemudian 5.000. Setelah itu kita buat di bawah ada berapa lagi ya, kita buat jumlah, kita tulis jumlah, karena kalau tidak kita tulis jumlahnya kita tidak tahu nanti ya. Coba kita lihat di situ yang 2.500, kita hitung ada 1. Lihat lagi ya, lihat lagi ada berapa kira-kira. Ananda lihat caranya agar pandai. Ini adalah belajar tentang statistik ya. Yang angka ataupun uang saku yang 2.500 ada 6. Kemudian yang 3.000 coba kita lihat berapa ya di situ. Yang 3.000 ada ya, Ananda lihat ada 5 ya, ada 5 ya. Kemudian yang 3.500 coba kita lihat di situ yang mana aja. Coba lihat, hitung, salah. Yang 3.500 ya. Lihat Ananda pun simak agar pandai. Ini adalah mengulang kembali karena banyak Bapak yang salah. Ini ada 4 ya. Kemudian kita cari yang 4.000 ya. Kita cari yang 4.000, berapa aja yang ada 4.000 ya, kita cari. Ada 4 juga ya, oke. Kemudian kita cari lagi yang 4.500 ya. 4.500 ada berapa? Ada 3 ya. Setelah itu kita cari lagi yang 5.000, ada 1 ya, 1, mana lagi, 1 lagi, ada 2 ya. Ada 2. Kemudian kita jumlahkan 6 tambah 5 11 tambah 4 15 tambah 4 ya 19 tambah 3 22 tambah 2 24. Jadi jumlahnya adalah 24. Banyak siswa ada 24. Itu jawaban nomor 2. Sekarang kita coba masuk ke bagian nomor 3. Di sini banyak Bapak lihat yang salah.
Padahal sebelumnya sudah Bapak terangkan di kelas cara membuat. Di sini sudah Bapak ajari waktu itu di kelas. Begitu Bapak koreksi yang kalian berikan, Bapak menemukan banyak kesalahan. Yang di sebuah desa pada bulan Januari hasil panen padi mencapai 250 ton. Bisa Anda baca di sini, Bapak juga sambil membaca. Dan panen singkong 100 ton. Pada bulan Februari hasil panen padi mencapai 350 ton. Hasil panen jagung 190 ton dan hasil panen singkong mencapai 185 ton. Sementara itu, lihat terus bukunya. Padan dari bulan sebelumnya, maksudnya menurun. Hasil panen jagung 250 ton dan hasil panen singkong mencapai 175 ton. Buatlah diagram batang dari hasil panen padi, jagung dan singkong tersebut. Ini Bapak terangkan sedikit caranya, ya. Kemarin sudah Bapak buat. Ini Bapak kasih tanda cara biar bisa membedakan. Di sini Bapak berikan yang Januari berwarna hitam, yang Februari berwarna merah penanya, sedangkan yang Maret berwarna gold ataupun berwarna emas, ya, kuning emas, ya. Kita lihat di sini yang pertama kita bahas adalah padi. Padi kita buat warnanya tadi yang Januari adalah hitam, ya. Perhatikan caranya agar tidak ketinggalan materi, ya. Kalau Anda belum memahami, silahkan diputar secara berulang, ya. Di sini yang Januari kita lihat pada padi ada berapa kira-kira? Apakah 50? Tadi sudah kita lihat ada 250, ya. Ada 250. Kita buat diagramnya seperti ini. Ananda juga jika Bapak buat seperti ini masih jelek, Ananda usahakan lebih bagus, ya. Baru ini kita kasih tanda. Salah ketinggian sedikit. Kita perbaiki, ya, ketinggian sedikit. Oke. Ananda tetap semangat belajarnya, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak ketinggalan materi. Baik. Ini bagian padi yang pada bulan Januari, oke. Ini, ya. Baru kita lihat lagi yang pada bulan Januari, yang pada bulan Februari. Pada bulan Februari hasil panen padi mencapai sekitar 350 ton. Bisa dilihat di buku yang jelas di kamera, itu ada sekitar 350 ton, ya. Oke. Itu hasil padi, ya. Itu jelas ada 350 ton. Coba kita lihat pada diagram ini, kita kasih tanda. Tadi yang Februari kita kasih warnanya warna merah, maka untuk untuk diagramnya kita kasih warna merah. Baik. Kita coba buat. Ini pada pembuatan diagram ini banyak Bapak lihat yang salah. Diubah lagi, ya, lintangnya dan yang lelenya diubah lagi. Bapak sebenarnya sudah mengoreksi, tinggal lagi Bapak belum ngasih nilai. Kenapa? Karena Bapak melihat banyak yang salah. Jadi Bapak memutuskan untuk membuat bagaimana yang jawaban yang benar. Baik. Ini ada kita buat arsir. Ini karena kesusahan pada saat mereka, makanya Bapak buat arsirannya dari bawah ke atas, ya. Harusnya tarik dari atas ke bawah. Tetapi karena kesusahan saat mengedit ataupun saat membuat video ini, maka Bapak buat tarikannya dari bawah ke atas. Yang penting Anda mengerti itu yang diarsir adalah pada bulan Januari atau Februari ataupun pada bulan Maret. Oke, baik. Jadi kita lanjut lagi, kita lihat bagian bulan Maret. Lihat yang bulan Maret. Tadi yang bulan Februari ada 350, sedangkan Januari tadi ada. Sekarang kita coba yang bulan Maret. Kita lihat yang bulan Maret mengalami penurunan 150 ton. Ya. Di sini mengalami penurunan 150 ton. Ini banyak Ananda yang salah buat. Banyak dibuatnya di kolom 150, ya. Banyak dibuatnya di 150. Yang harusnya itu bukan di 150, tapi di mana? Ini banyak yang salah.
hampir semua salah ya. Nah, ini Bapak berikan caranya. Ini ada pada bulan Februari hasilnya 350. Nah, jadi ini kita coba tulis di mana kira-kira. Nah, di atas saja lah. Ya, kita coba buat di sini, Bapak buat di sini. Ini pada bulan Februari 350 kurang 150. Nah, berarti sama dengan 200. Maka tabelnya ataupun diagramnya kita buat pada titik 200 ya. Ini banyak sekali yang salah. Betul ya? Nah, ini pada 200 bukan pada 150 ya Nanda ya. Itu disimak. Nah, kembali lagi kita arsir. Ini mohon maaf dari bawah, harusnya dari atas tapi tidak apa-apa. Oke, itu yang bagian padi sudah kita selesaikan Januari, Februari dan Maret ya. Nah, banyak yang salah pada bulan Maret tadi yang hasil padi. Sekarang kita coba yang jagung. Kita lihat jagung pada bulan Januari ya. Kita lihat pada bulan Januari. Nah, di sini ada berapa? Ada berapa tadi? Nah, ada mencapai 255 ton ya. Nah, kita gunakan lagi pena yang warna hitam. Ya, Anda lihat di sini yang warna hitam. Nah, berarti di situ ini adalah perkiraan kita. Di situ adalah 250, maka kita buat tambah sedikit ya. Hanya penambahan 5 ya. Baik, kita coba buatkan. Nah, Ananda di rumah pakai penggaris. Kalau punya Bapak ini tidak terlalu bagus, maka Ananda harus lebih bagus ya. Nah, itu harusnya lebih bagus ya. Ini karena kesulitan pada saat main video untuk peletakan kamera, maka kadang banyak salah ya. Nah, ini adalah perkiraan kita buat 255 ton. Dia dilebihkan sedikit dari 250 ya. Baru kemudian kita buat lagi, kita baca lagi yang Februari. Coba lihat yang Februari. Lihat yang Februari mana? Ada berapa tadi yang Februari? Di sini juga ada banyak yang Bapak lihat yang salah ya. Padahal sangat mudah sekali, tapi banyak yang salah. Nah, inilah ya. Oke, kini kita lanjut lagi yang singkong, sekalian singkong yang Januari, biar nanti tidak bolak-balik masalah Januari. Kita selesaikan dulu yang bagian singkong, tepat pada 100 ton ya. Nah, ini kita buat yang singkong dulu. Baik, singkong. Maaf agak mereng gambarnya, maklum ya. Ya, itu yang singkong udah selesai yang Januari. Sekarang kita buka yang bagian Februari. Lihat lagi yang Februari. Mana? Februari mencapai 190 ton ya. Itu 190 ton. Berarti kita gunakan pena warna merah seperti yang tadi ya. Ini untuk menandakan kita buat perbedaan. Kalau nanti kita buat dengan warna yang sama, jadi bingung bagaimana ya. Jadi ini sengaja dibuat. Anda boleh di rumah menggunakan stabilo atau menggunakan pensil warna yang lainnya. Yang penting dia nampak berbeda agar lebih mudah memahaminya ya. Kita buat di sini ini adalah 200, tetapi kita agak mundurkan ke bawah sedikit ya. Karena dia tidak sampai 200, tetapi 190 ya Ananda ya. Lihat di situ. Ini 190. Baik. Kita arsir lagi. Gitu. Jadi dia biar nampak lebih berwarna ya. 190. Oke, ini juga kita arsir yang Januari. Kita berikan arsirnya. Jelas kan? Dia lebih cantik sedikit. Oke, baik. Baru kita buat lagi. Kita lihat lagi bukunya. Apa kira-kira yang pada bulan Maret bulan Maret ya, betul ya. Coba kita lihat. Tadi ini ada singkong ya. Ini singkong 185. Ya. Singkong ada 185. Di sini kita ataupun Ananda di rumah, jika ada baiknya untuk diperbaiki dan diubah lagi yang salah-salahnya, karena Bapak melihat banyak yang salah ya, sangat banyak yang salah.
Tetapi salah itu biasa, yang penting kita perbaiki agar kita paham. Jadi nanti apabila nanti keluar soalnya ya pas saat ujian ataupun pas pada saat latihan, ya lebih mudah dalam menjawab soal tersebut. Jadi tidak perlu tidak terlalu susah nanti dalam belajarnya karena kita sudah terbiasa melatih. Nah, sekarang kita lanjut. Kita lihat di sini. Ini kita coba dulu ya, yang singkong pada bulan Februari. Tadi ada 100 berapa tadi? Kita 190 ya. Atau 185 kalau Bapak tak salah ya. Kita lihat di sini. Oke, kita garis, kita arsir. Iya. Kita arsir ya. Ini sudah jelas tandanya yang mana, berarti tinggal kita mengerjakan bagian yang bulan Maret ya. Tinggal yang bagian bulan Maret. Tadi yang padi sudah selesai, yang jagung juga sudah sampai Februari sama singkong ya. Kita lihat yang pada bulan Maret. Coba kita lihat pada bulan Maret ya. Jagung ya. Jagung sama singkong ya. Pada bulan Maret. Ayo, mana kira-kira yang bulan Maret? Mana yang bulan Maret? Ayo kita baca. Anda di rumah juga baca ya. Jangan tidak membaca. Kita lihat yang pada bulan Maret. Ada pada bulan Maret. Itu tadi padi yang menurun ya. Sekarang kita lihat jagung. Apakah dia menurun atau dia naik? Berarti di sini mencapai ya, mencapai 170 ton, sedangkan yang tadi jagung 250, Bapak salah ya. Kita lihat di sini 250. Oke. Kita garis, kita kasih tanda dulu. Ya. Kita garis, kita kasih tanda. Iya. Kita buat garis. Oke, baik, kita arsir lagi. Oh ya, maaf, itu tadi biar kita hapus biar nampak tandanya ya. Di sini Bapak hapus, nanti diganti lagi, dibuat ya garis-garis ya. Karena dia biar tahu bedanya di mana. Nanti dikiranya pula anti jagung 250 semua ya. Ini adalah gambar sederhana ataupun penerangan sederhana Ananda ya. Ananda harus memahami. Kemudian di sini kita lihat yang bagian mana tadi? Yang belum. Yang singkong ya. Singkong belum. Singkong ada 100 berapa tadi? Kita buat di sini ya. Jadi di rumah pun Ananda harus bisa. Kalau bisa lebih bisa dari Bapak ya. Kita kasih tanda di sini tadi ada sekitar 175, jadi kita lewatkan dari 150. Kita kasih tanda baru berarti di sini kita buat. Karena tadi dia warna gold ataupun warna kuning emas, maka kita buat penanya pena warna gold ya. Kalau Anda di rumah membuatkan pena warna biru ataupun warna hijau ataupun warna yang lain ya tidak masalah. Yang penting dibedakan warnanya. Ini adalah jawaban yang nomor 3 tadi ya. Ini adalah jawabannya. Dia jawabannya seperti ini. Mungkin punya Anda di rumah boleh dilihat lagi salahnya di mana. Oh, rupanya punya salah yang salah. Ya udah, tinggal perbaiki saja Anda ya. Perbaiki. Jika punya Anda salah, segera perbaiki ya. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yakni soal nomor 4. Perhatikan data kegiatan ekstrakurikuler siswa 50 Pelita Nusantara pada diagram batang berikut. Ada pramuka, melukis, taekwondo, PMR, futsal, dan paduan suara. Kita lihat nomor 1. Nah, kita buat dalam bentuk tabel. Di sini kita bahas yang soal nomor 4 yang bagian A ya. Anda jangan lupa nomor 4 bagian A. Kegiatan ekstrakurikuler tadi ada kegiatan pemandu suara ya. Anda juga tahu ya, paduan pemandu suara. Ada kegiatan ekstrakurikuler futsal, ada PMR,
Ada apa lagi? Ada taekwondo, ya. Ada taekwondo. Kemudian ada melukis. Jelas Anda ya. Dan ada juga yang pramuka. Baru kita buat di bawahnya jumlahnya berapa ya. Kita lihat yang pemandu suara. Coba kita lihat yang pemandu suara kira-kira berapa siswa ya. Di sini ada pemandu suara kira-kira berapa siswa. Coba lihat di situ ada pemandu suara, di sini ada sekitar 25. Maka kita tulis di kolom kedua 25 ya Ananda ya. Baru kita lihat yang belajar futsal, di sini ada sekitar 30. Kita buat di sini 30. Lalu kemudian ada kegiatan PMR, di sini ada sekitar 35 ya. Ada 30. Ya, jelas ya 35. Oke, baik. Kita tulis 35. Kemudian kita lihat taekwondo. Taekwondo di situ ada berapa? Ada 40 ya. Ada 40. Kemudian melukis ada 30 ya. Ada 30. Kemudian pramuka ada 45 ya. Kemudian kita jumlahkan jumlahnya ya. Kita jumlahkan. Ini sangat mudah. 5 tambah 5 10 tambah 5 15 ya. Ya. Kita jumlahkan dulu. Itu sekitar kalau tidak salah, ayo kita hitung bareng-bareng. Ada sekitar 205 kalau tidak salah ya. Ya 5 tambah 5 pas ya. 5 tambah 5 10 tambah 5 15 ya. 205 pas ya. Ini 205 berarti ada 205 siswa ya. Ini adalah jawaban nomor 4 yang bagian A. Kita tulis bagian A. Oke, baik. Kita sambung lagi. Kita sambung. Kita jawab yang bagian B. Tadi yang bagian A sudah, maka sekarang kita bahas yang bagian B. Apa sih soal yang bagian B? Coba lihat. Maaf ini nomor ini salah. Yang atas ya, salah. Ini yang bagian B, ekstrakurikuler apa saja yang diikuti siswa lebih dari 30 siswa. Coba kita lihat yang di atas 30 siswa. Ada apa kira-kira situ? Maaf ini sangat susah dalam merekam atau menulis ya. Untuk menyesuaikan kameranya sangat susah sekali. B di sini kita buat ada tadi seperti PMR ya. Kemudian ada taekwondo, bisa dilihat Ananda bukunya, bisa ya. Ada lagi pramuka. Sekarang kita bahas yang C ya. Yang C di sini berapa? Ya pas ya. Kemudian yang C berapa selisih banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis dan paduan suara. Yang ditanya di sini adalah selisih. Berapa di sini? Coba kita lihat ya. Kita lihat yang melukis ada 30. Paduan suara 25 berarti dikurang 30 kurang 25 sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah 5 siswa ya. Kemudian kita jawab yang D. Coba lihat yang D. Berapa jumlah seluruh siswa SD Pelita Nusantara tersebut? Coba kita lihat, kita hitung. Yang tadi sudah jelas ada 205 siswa ya. Jumlahnya ada 205 siswa. Kembali kita buka ke belakang, maka jawabannya 205 siswa. Itu sudah betul ya. Kemudian kita jawab soal yang nomor 5. Ini soal nomor 5 adalah soal yang terakhir. Di sini ada banyak jenis buku yang terdapat di sebuah toko buku disajikan dalam tabel berikut. Ada novel, cerita bergambar, komik, ensiklopedia, kamus, majalah, buku pelajaran ya. Jika jumlah seluruh buku yang ada di toko buku tersebut adalah 1000 buah, tentukan yang A, banyak buku majalah. Berarti kita jumlahkan dulu seluruhnya.
baru nanti 1000 kurang yang dijumlahkan tadi. Nah, berapa jumlahnya semua? Itu 1000 baru kita kurangkan. Ya. Baru kita kurangkan. Berarti ada di sini kita buat jawabannya 120. Anda boleh coba di rumah nanti ya. Kalau nanti salah, Bapak boleh dikomentari ya. Mana tahu salah lagi ya. Ya bisa jadi, namanya manusia bisa salah ya. Kemudian yang B, kita lihat soalnya di sini jenis buku apa yang paling banyak. Kita lihat jenis buku apa yang paling banyak. Ada buku novel ya. Jadi jawabannya buat novel. Novel ya. Oke, itu novel ya. Baru kemudian ada di sini yang C, berapa jumlah buku kamus, majalah dan buku pelajaran ya. Kita lihat di situ kamus ada 135 ya. Ada 135. Kemudian coba kita lihat di situ ada majalah, berapa majalah di situ? Ada ya, itu yang tadi ya, yang 120. Tambah 120. Kemudian kita tambah lagi mana tadi, ada buku pelajaran. Buku pelajaran ada 160 ya. Tulis 160 baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan 415 buku ya. Itu jawaban yang C. Ini tinggal 2 lagi ya. Itu sudah pas ya. 415 buku ya. Kalau nanti salah tinggal komentar ya, ataupun silahkan japri Bapak terima komentar ya. Baru kemudian yang D, ini soal yang ke tinggal 2 lagi biar selesai ya Nanda ya. Yang D, jenis buku apa saja yang banyaknya lebih dari 150. Coba kita lihat yang lebih dari 150. Buku apa saja itu? Ada buku novel, ada buku cerita bergambar, betul. Ya salah tulis ya, kita hapus T-nya. Ada ya, kita hapus dulu T-nya, ini salah. Jelek nampak kalau nggak dihapus ya. Ada cerita bergambar, ada apa lagi kira-kira? Kita lihat di situ ada buku pelajaran. Ya, oke, kita perbaiki. Kemudian ada lagi, coba kita lihat. Coba kita lihat, ada buku apa lagi? Ada novel, ya kan? Ada novel. Kalau itu kan gini juga. Habis ini soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir. Kayak kemarin. Gimana pakai gambar kuat kan? Lu nampak tak saya kemarin tuh? Coba buka. Sini ada E ya. Saya buat langsung. Soalnya di sini berapa selisih jenis buku yang paling banyak dan paling sedikit. Mana yang paling banyak tadi? Langsung sekali gambar apanya semua. Ya. Kita lihat di situ yang paling banyak ada kalau tidak salah tadi buku apa tadi? Iya, yang tema. Ada ya 165 novel ya. Kurang yang paling sedikit, itu tadi yang paling sedikit ya, 150. Jadi kita tinggal mengurangkan saja ya, kita tinggal mengurangkan saja yakni 45. Baik, Anda cukup sampai di sini, disudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.